Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal wal akhiru ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam acara ngabuburit pada hari yang keempat ini. Mudah-mudahan amal puasa kita dan amal ibadah-ibadah kita dari hari yang pertama sampai keempat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Dan kelak pada hari akhirat nanti, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka semuanya ada di depan pintu surga, maka pintu surga itu sudah terbuka lebar-lebar. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian penjaga daripada surga itu berkata kepada orang-orang yang mau masuk ke dalam surga itu, maka berkatanya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datanglah kamu, selamatlah kamu dan berbahagialah kamu, karena kamu akan dimasukkan ke dalam surga, dan masuklah kamu ke dalamnya, dan di dalamnya kamu akan kekal selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kemudian orang-orang yang ahli surga pun juga, dia berkata sebelum masuk surga itu, sambil memasuki surga, maka dia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah aku membenarkan daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dan Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kami semua, yaitu tempat-tempat di dalam surga yang kita disuruh untuk menempati surga dimanapun kita suka di dalam surga itu menempat. Fa ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik daripada ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keterangan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala,
yang surga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minadz zahabi wal fiddati wal lu'lu'i wa jabarjadi wal yaqutul ahmar wal yaqutul abyad wal yaqutul aswad wal yaqutu asfar. Maka surga itu begitu indahnya suatu bangunan yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbuat bukan dari batu bata, bukan daripada material-material dunia, tetapi Allah ciptakan tempat tinggal kita nanti. Dan tempat-tempat yang lain pun juga adalah minadz zahabi, dari emas, intan, permata, jabarjad, yakut, yakut merah, yakut putih, yakut kuning, yakut hitam, dan yakut-yakut yang lainnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus merasakan bagaimana senangnya jika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu ada 8 macam daripada surga. Dan setiap surga pintunya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surga Darul Qarar. Yang kedua surga Darussalam. Yang ketiga surga Darul Qarar. Yang keempat surga daripada Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Adn, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka surga-surga itu senantiasa merindukan, surga kangen ingin dimasuki daripada 4 golongan manusia. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu akan kangen, surga rindu, surga menginginkan sekali dimasuki oleh 4 golongan manusia. Siapakah itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya 1 lembar 2 lembar, bukan hanya baca Quran ketika di bulan Ramadan saja bertadarus, tetapi hari-hari mesti kita membaca Al-Quranul Karim. Dan apalagi ketika di bulan Ramadan mesti kita khususkan senantiasa bertadarus tilawatil Quran minimal dalam 1 bulan, yaitu 3 kali khataman. Itu minimal. Bagus kalau 5 khataman, bagus lagi kalau 10 kali khataman, berarti 3 hari sekali kita khatam Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua surga rindu dan kangen ingin dimasuki oleh golongan yang kedua, yaitu adalah wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga daripada mulutnya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang kotor, sehingga apabila ucapan kita senantiasa ucapannya kotor, senantiasa menghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, berkata dusta, maka akan membatalkan daripada pahalanya puasa. Puasanya memang sah, tetapi pahalanya tidak ada. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rubba shaimin la hadzalahu illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan dahaga. Ya, dahaga daripada mulutnya, lehernya pun juga dahaga, dan juga daripada lapar perutnya.
Itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang ketika puasa tidak bisa menjaga daripada lisannya. Senantiasa berkata dusta, ya al-kidbu wan namimatu, dan juga senantiasa mengadu domba. Al-kidbu wan namimatu wal ghibatu juga merupakan ghibah dan juga termasuk an-nadru ilal harami, ya, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal-hal yang membatalkan daripada pahalanya puasa. Maka senantiasa kita jaga. Yang ketiga, surga rindu, surga kangen akan dimasuki oleh orang yang ketiga ini adalah yaitu orang yang mut'imil ji'an, orang yang suka memberikan makanan. Ya, di hari-hari biasa pun juga ketika ada fakir miskin datang meminta sesuatu kepada kita, maka janganlah ditolaknya. Berikan makanan kepadanya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Yaitu orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Yakni orang yang sedang puasa. Maka berikan daripada takjil, ya, untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Di mana-mana, ya, bukan hanya di Mekah saja, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi disediakan daripada takjil untuk berbuka puasa. Tetapi di Indonesia pun juga alhamdulillah, di mana-mana masjid, di mana-mana musola, bahkan kadang-kadang di kantor-kantor pemerintahan, semuanya sudah mengadakan daripada takjil berbuka puasa daripada orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya yang menyediakan daripada makanan-makanan takjil untuk berbuka puasa. Ataupun juga dari panitia masjid, senantiasa masjid terus mengadakan daripada takjil untuk berbuka puasa. Sehingga termasuk daripada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, dikangeni oleh surganya Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukinya. Yang keempat yaitu wasaimina fi Ramadan. Dan inilah sesuatu yang penting daripada kajian kita, yaitu orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan senantiasa dikangeni, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, semua surga sudah terbuka. Di mana engkau senang menempatinya, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan warisan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan untuk dimasukinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Dawud At-Ta'i pernah bercerita bahwa dia pernah bermimpi. Mimpinya itu berada di dalam surga, melihat keadaan surga, dan dia duduk di pinggiran sungai yang terbuat daripada permata dan juga terbuat daripada batu-batu yakut dan juga dihias daripada emas intan permata. Maka ketika dia sedang duduk-duduk, terlihatlah bidadari-bidadari ada di dalamnya. Maka Syekh Dawud At-Ta'i rahmatullah alaih berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bidadari-bidadari itu pun juga mengatakan yang sama. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu perkataannya. Maka bidadari-bidadari itu pun juga berkata lagi, wahai Tuhan, sesungguhnya kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang bidadari, perempuan yang cantik jelita, yang bersih, berseri-seri. Sengaja Allah ciptakan buat orang-orang yang ketika di dunia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan akan dinikahkan dengan aku ini semua. Maka Tuanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Tuhan kelak nanti akan menjadi jodohku, dikawinkan dengan aku, kata bidadari.
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dawud At-Ta'i bangun dari tidurnya seraya mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan daripada karunia-Nya, tampakkan daripada kebesarannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari keempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam keempat, maka kata Nabi, wa fi lailatir rabi'ati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang keempat, lahu minal ajri, baginya ada pahala, yaitu pahalanya misla qiraati Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqan. Orang yang melaksanakan sholat taraweh pada malam keempat, Allah berikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, dan juga membaca kitab Al-Quranul Karim. Diborong semuanya kitab samawi, ya, kitab-kitab yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membacanya mendapatkan pahala membaca daripada 4 kitab itu karena kita melaksanakan sholat tarawih di malam yang keempat dengan cara berjamaah. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan atas janji-janjinya, dan kita akan meraih daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti kita ketemu di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ditutup, mari kita sama-sama bersolawat lagi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Demikian mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.